Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, kali ini Ibu Ika akan menerangkan materi bahasa Indonesia terkait iklan, slogan, dan poster. Materi ini dapat kalian lihat di buku paket bab kedua. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, apa itu iklan? Iklan adalah media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi masyarakat agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, dengan kata lain, iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Apakah pembeli tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan atau tidak? Nah, selanjutnya yaitu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat yang dipakai sebagai dasar pegangan hidup, prinsip dari suatu usaha, organisasi, dan lain-lain. Nah, slogan ini sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, slogan bertujuan untuk mempengaruhi pandangan serta pendapat orang lain terhadap informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster ini cukup besar dengan warna yang mencolok. Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Nah, di sini poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Nah, poster juga dipasang di tempat umum. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui apa itu iklan, slogan, dan poster, maka selanjutnya kita akan mengetahui atau mempelajari ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan yang pertama yaitu komunikatif dan informatif. Nah, maksudnya di sini informatif berarti memberikan informasi kepada pembaca atau halayak ramai. Yang kedua, objektif dan jujur. Dan yang ketiga yaitu menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang kelima, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Sehingga di dalam ciri-ciri iklan yang singkat, padat, dan jelas, di situ menggunakan bahasa yang lugas atau yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri slogan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menarik sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca slogan tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat pendek. Yang ketiga, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Nah, persuasif ini bersifat apa? Berarti mempengaruhi.
pembaca. Yang keempat yaitu kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut. Dan yang terakhir yaitu kalimatnya mudah dipahami. Yang selanjutnya ciri-ciri poster. Nah, di sini ada 7 ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di kertas berukuran besar. Yang kedua, poster biasanya ditempel di dinding, tempat umum, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat, sehingga poster tersebut mencolok. Dan yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kelima, poster menonjolkan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu. Nah, yang dimaksud dibaca sambil lalu dapat dibaca secara sekilas. Dan yang ketujuh, poster dapat dicetak secara massal atau banyak dalam ukuran apapun. Tetapi idealnya poster dicetak berukuran besar. Nah, selanjutnya jenis iklan, slogan, dan poster. Nah, jenis iklan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu iklan niaga. Nah, iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Nah, iklan niaga ini bertujuan untuk memengaruhi khalayak untuk tertarik, memiliki, membeli, dan menggunakan barang dan jasa yang diiklankan. Yang kedua, iklan non-niaga. Nah, iklan non-niaga bukanlah iklan yang digunakan untuk menjual barang ataupun kepentingan komersial, tetapi iklan niaga ini berisi informasi ataupun ajakan kepada khalayak ramai. Jenis iklan non-niaga dapat ditemukan dalam iklan penerangan atau iklan layanan masyarakat. Tujuannya apa tadi? Untuk mengajak, membujuk, atau memengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan suatu sesuai dengan isi iklan. Nah, misalnya, mari bersama melestarikan iklan Nusantara, bangga menggunakan kain Nusantara, bangga menjadi orang Indonesia. Nah, itu berarti termasuk iklan non-niaga karena berisi ajakan. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu iklan penawaran. Nah, iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Sementara yang kedua, iklan permintaan yaitu iklan yang berisi ajakan agar orang lain mau bekerja sama, menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Nah, selanjutnya yaitu iklan berdasarkan ruang. Nah, di sini ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, apa itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Nah, biasanya iklan baris ini disajikan dalam bentuk baris. Nah, biasanya berupa iklan yang berisi menjual rumah boleh, kemudian menjual barang, menjual tanah, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu iklan kolom. Nah, iklan kolom
ini terdiri dari apa? Terdiri dari kata-kata yang disertai gambar dan juga tulisan. Jadi, pada iklan kolom tidak hanya berbentuk kata-kata saja, tetapi juga disertai dengan gambar. Nah, oleh karena itu, biasanya pada iklan kolom bentuknya besar karena disertai dengan gambar. Nah, selanjutnya jenis slogan. Yang pertama yaitu slogan lingkungan hidup. Nah, slogan lingkungan hidup adalah slogan yang berisi ajakan atau himbauan untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, tujuannya yaitu mengajak masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Yang kedua, slogan motivasi. Nah, slogan motivasi berisi tulisan-tulisan yang biasanya memotivasi masyarakat. Dan yang ketiga, slogan pendidikan. Berarti di sini slogan pendidikan berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan motivasi yang bertujuan atau berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, selanjutnya slogan kesehatan. Slogan kesehatan berisi tujuan atau tulisan-tulisan untuk memotivasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis poster. Poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster penerangan. Nah, apa itu poster niaga? Poster niaga adalah poster yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Yang kedua, poster kegiatan. Nah, apa itu poster kegiatan? Poster kegiatan adalah poster yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang akan dilakukan. Nah, biasanya poster kegiatan disertai dengan gambar kegiatan yang dimaksud. Misalnya, pada poster akan dilaksanakan senam bersama, maka di situ akan ada gambar orang yang sedang melakukan kegiatan senam dengan kegiatan atau dengan tulisan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua atau yang ketiga yaitu poster pendidikan. Nah, poster pendidikan adalah salah satu jenis poster layanan masyarakat yang berisi informasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan yang keempat yaitu poster penerangan. Nah, pada poster penerangan di sini poster yang digunakan untuk memberi penyuluhan atau penerangan kepada halayak ramai. Biasanya poster ini digunakan oleh instansi pemerintah untuk memberikan imbauan atau ajakan mengenai suatu program. Selanjutnya, pola penyajian. Nah, pola penyajian iklan. Nah, iklan di sini dapat disajikan melalui media cetak dan media elektronik. Nah, pada media cetak terdapat di sini contohnya iklan baris. Nah, iklan baris disajikan hanya berupa kalimat atau kata. Nah, yang kedua yaitu iklan kolom. Nah, iklan kolom disajikan dalam bentuk tulisan atau kalimat disertai dengan gambar. Nah, selanjutnya yaitu melalui media elektronik
Nah, yang pertama iklan radio. Nah, iklan radio ini berarti disajikan melalui suara. Boleh juga berupa tuturan, kalimat, disertai dengan musik dan bunyi. Dan yang kedua, iklan televisi, yang ketiga, iklan internet, dan yang keempat, iklan film. Nah, iklan televisi ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Begitu juga iklan internet. Iklan internet berarti juga mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, untuk iklan film ini biasanya tersaji dalam judul film. Iklan film biasanya juga muncul sebelum film utama dimulai. Yang biasanya disajikan dengan apa, Bu? Ada suara, gambar, dan juga gerak. Oke, selanjutnya langsung kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat persuasif merupakan kalimat bujukan, sehingga bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan mudah dipahami, atau bahasanya tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif merupakan kalimat perintah. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda seru. Kalimat imperatif juga memiliki beberapa macam, biasanya berupa kalimat larangan, perintah, permintaan, ajakan, atau dorongan. Nah, untuk memudahkan kalian mengetahui kalimat imperatif, biasanya kalimat imperatif ini ditandai kata seperti kata ikutilah, hadirilah, sebaiknya, marilah, ayo, janganlah, dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan kalimat imperatif. Nah, alhamdulillah selesai sudah materi kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat kalian terima dengan baik, dengan bahagia tentunya ya. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.